Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di video untuk tutorial metode numerik yang kelima ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas eh, modul yang bagian bab berikutnya dari integrasi numerik, yaitu modul bagian matriks. Nah, video kali ini khusus kita membahas untuk yang modul intro matrix yang sesuai dengan modul yang dikirimkan pada mata kuliah metode numerik. Nah, jadi fokus kita pada video ini itu ada dua. Yang pertama kita akan meninjau uh, operasi matriks dengan cara metode eliminasi Gauss, itu yang pertama, dan yang kedua itu adalah dengan cara LU dekomposisi, lower upper decomposition. Oke, mungkin langsung masuk saja ke metode yang pertama, yakni metode eliminasi Gauss. Nah, jadi misal kita punya di sini itu matriks yang bentuknya seperti ini. Kita punya dulu persamaan simultan ya, dengan variabel yang dicari ada 3 variabel pengubah bebas, dan tiap koefisiennya itu bisa jadi beda, yang A11, A12, A21 dan seterusnya. Ini merupakan koefisiennya. Kemudian yang X1, X2 dan X3 itu adalah variabel pengubah bebasnya. Kemudian B1, B2 dan B3 di sini itu adalah hasil dari persamaan simultannya itu. Nah, jadi pada intinya untuk matriks ini itu kita ingin mencari berapa sih nilai X1, X2 dan X3 yang ketika kita masukkan, kita inputkan pada tiap persamaan ini, itu dia bisa bernilai B1, B2 dan B3 seperti itu. Nah, kita dapat memecah kalau dalam permasalahan matriks ya, kita dapat menyamakan persamaan simultan ini dengan suatu operasi matriks, dimana hanya di sini itu adalah kumpulan koefisiennya, matriks koefisiennya. Yang X ini adalah nilai pengubah bebasnya di sini, dan yang B ini kita bentuk sebagai matriks B seperti ini. Nah, tujuan dari metode ini adalah yang pertama itu kita harus mengubah matriks koefisiennya, yaitu matriks A, menjadi matriks A aksen dengan matriks yang terbentuk setelah berubah itu dia adalah matriks segitiga atas. Jadi untuk yang bawah ini dia harus bernilai 0 sesuai dengan materi matematika fisika 2 ya, sebelum UTS. Nanti operasinya itu bagaimana operasinya untuk mengubah dari A ini menjadi A aksen ini. Kemudian dengan pengubah itu otomatis akan mengubah matriks B-nya juga menjadi B aksen. Kemudian nanti persamaannya itu akan terbentuk seperti ini: A11 aksen, A12 aksen, dan A13 aksen, X3 sama dengan B1 aksen. Nah, dengan bentuk persamaan akhir ini itu kita langsung dapat menentukan nilai X-nya. Berarti yang kita mulai dari matriks yang kita mulai dari persamaan yang paling bawah. Jadi nanti di sini X3 sama dengan B3 aksen per A33 aksen. Nanti X3-nya kita plug in ke sini. Kemudian nanti akan didapat X2-nya. Kemudian X2-nya masuk dan X3-nya masuk ke persamaan yang ini. Itu untuk ide dari eliminasi Gauss. Nah, bagaimana penerapannya? Mungkin kita lihat dulu ya untuk yang matriks 3x3, contoh sederhana. Secara eksaknya kita lihat dulu. Nah, jadi misal diberikan di sini 3 persamaan simultan, 2x1 tambah x2 min x3 sama dengan 8, min 3x1 min x2 plus 2x3 itu sama dengan min 11,
dan min 2x1 plus x2 plus 2x3 itu sama dengan min 3. Nah, kita pecah menjadi 3 matriks, yaitu matriks koefisien. Ini 1, ini min 1, 2, 2. Dilihat saja ya koefisiennya. Kemudian untuk yang x-nya seperti tadi, dia ada x1, x2, dan x3. Dia matriks kolom. Dan b-nya kita ambil yang ini. Kita masukkan ke matriks b ini. Nah, sekarang kita ambil dalam matriks A ini dan matriks B ini, kita merge jadi matriks seperti ini. Kemudian kita ambil salah satu komponen di matriks kolom yang sini itu sebagai pivotnya, dimana kalau di sini pivotnya itu adalah elemen yang A11, yakni 2 itu. Nah, di sini kita ingin mengubah seperti tadi ya. Kita ingin mengubah agar komponen elemen matriks A itu yang di bawah sini itu menjadi 0. Nah, maka untuk operasinya kita lakukan seperti ini. Sesuai matriks 2 ya. Itu kalau teman-teman mau tahu bisa cari tahu lagi. Bisa pelajari ulang lagi. Nah, untuk yang baris kedua ini atau yang R2 ini, itu kita operasikan seperti ini. R2 plus 3/2 R1. Nah, jadi misal di sini R2-nya itu min 3 plus 3/2 R1. Berarti min 3 plus 3/2 kali 2. Ini sama dengan 0 kan? Nah, ini 0. Terus nanti untuk yang baris ketiganya di sini R3 tambah R1. Berarti min 2 plus 2. Ini sama dengan 0 juga. Kemudian yang ini, oh enggak, ini lanjut dulu. Ini untuk masih yang kolom pertama. Nah, kemudian kita akan mengubah lagi untuk yang komponen yang R3 ini menjadi sama dengan 0. Oh, jangan lupa ya, karena tadi ini sudah mengenai yang ini, maka operasi ini harus mengenai semua baris kedua. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Begitu pula dengan yang R3 ini harus mengenai semua yang baris ketiga ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan matriks yang ini, bentuk yang ini, itu kemudian kita operasikan lagi. Kita kan ingin agar matriks yang segitiga bawah ini menjadi 0. Nah, sehingga yang komponen 2 ini kita harus jadikan 0. Nah, untuk operasinya itu kita ambil R3 menjadi R3 min 4 R2. Nah, misal di sini R3-nya tadi adalah 2 kan. 2 berarti 2 min 4 kali 2 min 4 kali R2, berarti pivotnya itu 0,5. Nah, dia akan sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kemudian yang untuk yang ini min 1 kali min 4 kali 0, salah. Yang satu ini 1 min 4 kali 0,5. Ini hasilnya sama dengan min 1, berarti dia nanti masuk di sini. Kemudian untuk yang 5 ini 5 kali 0 salah 5 min 4 kali 0,5. Dia nanti akan sama dengan 1. Jadi untuk pivot yang matriks kedua ini itu adalah 0,5 yang diambil. Oke. Setelah kita mendapatkan matriks segitiga atas ini,
dimana komponennya cuma ada yang ini, dan B-nya berubah menjadi B aksen dengan isinya seperti itu, 811. Kemudian disusun menjadi kembali ke persamaan simultan. Kita dapatkan untuk yang baris pertama, baris yang kedua, dan baris yang ketiga. Nanti kita selesaikan persamaan ini sehingga kita dapatkan nilainya X3 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3, dan X1 sama dengan 2. Itu untuk cara analitik dari metode eliminasi Gauss. Nah, bagaimana dengan secara numerik? Nah, sebenarnya tujuan kita untuk melakukan operasi matriks secara numerik karena biasanya matriks-matriks untuk permasalahan yang kompleks ya, itu biasanya jumlah barisnya, jumlah kolomnya itu sangat banyak untuk permasalahan yang kompleks. Nah, jadi kita coba untuk menyelesaikan persoalan persamaan simultan dengan cara eliminasi Gauss ini itu dengan cara numerik. Nah, untuk prosedur eliminasinya itu mula-mula kita cari dulu, tinjau dulu matriks yang A ini, kemudian tinjau pada pada kolom ke satunya. Nah, kemudian pada kolom ke satu itu kita cari yang mana dari elemen-elemen pada kolom satu itu yang paling besar secara mutlak. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan misal yang A21 ini yang paling besar nilainya, maka nanti kita pivot, kita ubah dia menjadi baris ke 1, baris pertama. Nah, kemudian kalau tadi kan kita harus mengoperasikan yang matriks yang ini itu langsung itu 0 ya, dengan cara seperti ini. Nah, kalau secara numerik itu kita langsung jadikan yang ini itu sama dengan 0. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian untuk yang baris yang lain itu kita lakukan operasi seperti ini. AIJ atau komponen I atau komponen elemen AIJ dengan I itu adalah K+1 dan J itu adalah K+1 juga. Nah, dari sini kita lihat misal yang AIJ ini kita tinjau untuk matriks yang AIJ, berarti misal di sini karena K-nya sama dengan 1, berarti I sama dengan 2 dan J sama dengan 2. Nah, berarti yang kita tinjau yang ini kan tadi sudah 0. Kemudian yang ini masih ada. Berarti yang kita tinjau adalah yang ini, A22 dan seterusnya sampai A2N. Seperti itu. Kemudian nanti ditinjau juga untuk yang AN2 sampai ANN. Oke, kita lakukan operasi seperti ini. Itu untuk melakukan operasi sesuai dengan yang tadi ya, yang eksaknya. Kita akan melakukan operasi karena tadi kita melakukan operasi yang di baris kedua dan baris ketiga, berarti otomatis semuanya yang ini harus kena operasi juga, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Itu untuk idenya. Yang B-nya juga ya, berarti yang kena operasinya. Itu operasinya seperti ini. Kemudian akan di langkah kelima kita ulangi lagi langkah 1 sampai 4 untuk kolom yang kedua, untuk kolom yang ketiga, dan seterusnya sampai kolom yang ke N. Itu kita lakukan langkahnya berulang. Nah, kemudian dalam langkah selanjutnya itu kita akan melakukan operasi untuk yang proses substitusi balik. Nah, dimana kita tinjau sekarang untuk matriks yang
A11 A12 ini aksen ya, ini aksen. Oh enggak deng. Oh iya benar. A11 aksen, A12 aksen, A13 aksen, dan seterusnya. A1N, ini A12, ini A22, ini A23, ini A33, A3N, ini ANN. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ini 0. Kemudian ini yang B-nya B1, B2, B3, BN. Nah, ini aksennya. Nah, setelah proses yang ini, prosedur eliminasinya, itu kita akan dapatkan nanti matriks seperti ini. Ini matriks A aksen, yang ini B aksen. Nah, pada langkah prosedur substitusi balik ini, itu kita tinjau dulu, kita cari dulu XN yang paling terakhir. XN ini berarti misal kalau yang dalam contohnya tadi kan dia adalah X3, berarti kita tinjau yang paling akhir dulu. Kalau ini kan gampang ya, berarti nanti X3 min X3 sama dengan 1, berarti X3 sama dengan 1 per min 1, atau kasarnya berarti A33 aksen X3 sama dengan 1, berarti X3 sama dengan B3 aksen, berarti X3 sama dengan B3 aksen per A33 aksen, seperti itu. Nah, makanya untuk rumusnya, untuk yang terakhir itu kita gunakan yang ini. Kemudian untuk elemen yang poba bebas seterusnya sampai 1 itu kita gunakan rumus yang ini. Berarti misal di sini X2, berarti dia B2 min ini AIJ bentar. Misal di sini X2, di sini B2 min per ini A22 AIJ. Oh, ini J nya lupa ditulis. J itu N min 1. Berarti di sini AIJ nya A23. Bentar. Mana ya? OJI plus 1. Maaf ya, di rumusnya J sama dengan I plus 1, berarti yang berjalan yang J nya. Berarti misal yang ini 2, berarti A23 dan X3, seperti itu. Kemudian untuk yang X1 nya berarti B1 per A11 min A23, berarti A12 X2 ditambah A13 X3. Ini untuk rumusnya, penerapan rumusnya. Dengan operasi ini yang terakhir, itu kita akan mendapatkan nilai X
berapapun dengan rumus ini. Misal tadi operasi matriks yang 3 kali 3, berarti kita dapatkan X3 nya dengan rumus yang ini dan X2 dan X1 nya dengan rumus yang ini. Itu untuk prosedur substitusi baliknya. Nah, misal di sini ada contohnya ya untuk penerapan secara numeriknya. Misal di sini kita punya persamaan simultan, itu contohnya seperti yang contoh awal ya, yang contoh ini. Nah, kita bentuk matriksnya, kemudian tinjau kolom ke satunya, itu kita cari pivotnya. Nah, karena pivotnya yang lebih besar itu di baris kedua, maka kita ubah dia dengan baris pertama, dia harus yang paling atas. Itu kita update. Kemudian langkah yang ketiganya itu kita otomatisasi elemen di bawah pivot itu sama dengan 0. Yang di bawah kolom 1 ya berarti. Yang di bawah min 3 itu kita otomatisasi menjadi 0. Kemudian kita lakukan operasi yang pada langkah 4 ini. Kita lakukan yang ini. Di sini rumusnya seperti ini. Nanti teman-teman coba saja. Ini ada contohnya ya juga. Oke, kemudian untuk yang B-nya itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba untuk prosesnya ini. Kemudian untuk substitusi baliknya mirip seperti ini ya yang aku tulis. Oke, sekarang masuk ke algoritmanya. Nah, mungkin di sini kita coret-coret dulu terus masuk ke ininya ya. Masuk ke collabnya. Nah, jadi di sini untuk eliminasinya itu dia dinyatakan dengan parameter A dan B sesuai dengan nanti input kita. Nah, mula-mula dalam fungsi ini, dalam definisi fungsi ini kita akan mendefinisikan atau melakukan copy dari matriks A dan matriks B. Itu biar ini penting nggak penting ya. Ini cuman biar kita nggak mengganggu inputan kita, input A dan B kita. Kemudian ini N itu adalah ukuran matriksnya. Itu kita otomatisasi dia sebesar A. Oke, kemudian untuk looping yang pertama ini yang ini ya. Nah, ini tuh pengubah pivotnya. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang looping yang ini dalam rentang n-1, yang sintaks pertama ini dalam loopingnya itu merupakan pencarian elemen dari baris dari matriks A. Itu dia mencari mana yang lebih besar dengan NP argmax ini. Nah, kemudian kita lakukan penyisihan di mana jika lokasi baris yang didapatin ini bukan jika dia bukan elemen yang max atau kita mencari pivotnya tadi dia bukan yang paling besar nilainya secara mutlak, maka kita ubah posisinya di matriks A ini. Kemudian kita ubah juga dia posisinya di matriks B. Karena seperti tadi yang ini kan. Oh, bukan. Bukan. Nah, yang ini deh kita ambil contoh. Misal yang tadi kita ambilkan min 3 ya, yang paling besar. Berarti dia harus berpindah. Otomatis yang B-nya juga pindah ke baris pertama dan yang ini juga pindah ke baris 2. Jadi yang ini pindah baris kedua, ini pindah baris ke pertama. Itu untuk algoritma yang
ini bukan, salah, yang ini ya. Nah, kemudian untuk algoritma selanjutnya itu perulangan di mana dia K plus 1 dan N, itu kita lakukan yang ini itu adalah langkah keempat di proses eliminasinya. Yang ini, kalau teman-teman tinjau, itu rumus yang tertulis dalam algoritmanya dan yang ada di sini itu sama. Misal yang ini pengalinya, aku salin dulu ya, pengali, copy. Nah, di sini kita lihat pengali yang ini, salah, pengali yang ini itu adalah yang AIK per AKK. Kemudian yang A Gauss IKN ini itu kita akan kurangi dengan pengali dan unsur AKJ. Kemudian sama seperti yang yang B Gauss-nya ini juga akan dikurangi dengan yang ini. Makanya sintaksnya seperti ini kan, dia operasi pengurangan. Kemudian kita kembalikan hasilnya, yaitu A Gauss, yaitu artinya hasil dari eliminasinya, dan B Gauss itu juga B dari hasil eliminasinya. Kemudian sintaks yang ini, algoritma yang ini, fungsi yang ini, itu adalah bagian substitusi baliknya, dimana kita ambil yang A Gauss dan B Gauss-nya dari fungsi eliminasi ini. Kemudian kita masuk ke sintaks pertama, ini untuk menentukan besar matriksnya, dia matriks berapa kali berapa. Kemudian X kita inisiasi sama dengan 0. Kemudian yang xn-1, unsur xn-1 ini sebenarnya bukan xn-1 ya, tapi kalau dari prosedur kita tadi, dia itu adalah ini, copy. Nah, jadi untuk yang sintaks yang ini, yang ini itu adalah untuk menentukan peubah bebas yang paling terakhir, yaitu xn sama dengan bn per ann. Kemudian kita masuk ke loopingnya, perulangannya, itu kita mulai dengan n-2, n-1 dan seterusnya. Nah, di sini dari algoritmanya tadi kan kita ada pengurangan ini, sumasikan di sini. Nanti itu kita jumlahkan A Gauss untuk yang unsur IJ dan unsur yang XJ. XJ ini yang dari kita dapat sebelumnya. Karena di sini sintaksnya itu JI plus 1, jadi misal kita cari 2, berarti yang kita pakai di sini adalah X3 JI plus 1. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk penerapannya ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat apakah hasilnya sama ya. Nah, di sini kita rumuskan ya. Kita ambil untuk matriks A-nya itu adalah 2 1 min 1, min 3 min 1 2 dan min 2 1 2. Kemudian matriks B-nya itu seperti ini. Kemudian kita coba print atau lihat berapa ukuran matriksnya. Untuk yang A ini itu sama dengan 3, sesuai ya dengan matriks kita, berarti matriks kita 3 kali 3. Kemudian yang B ini kita print, itu menghasilkan ini. Kemudian yang A sama juga. Kemudian kita lihat hasil dari prosedur eliminasinya ya, itu 3 min 1 2 1,5 0,6 0,2. Untuk yang matriks bawahnya ini 0 dan 0,0. Kemudian yang ini min 11 4,3 dan min 0,2.
Coba kita lihat untuk yang hasil kita tadi, dia dapat sama dengan berapa ya? Oh, nggak dihitung deng, maaf ya, nggak dihitung. Jadi teman-teman bisa coba sendiri aja ya. Nanti hasilnya mungkin bisa dibilang sesuai dengan yang ini. Kemudian kita masukkan lagi dia ke dalam mencari nilai x-nya ke dalam prosedur substitusi balik. Nanti didapatkan untuk yang x-nya ini, dia akan membentuk seperti ini, 2, 3, min 1. Kalau kita lihat dari hasil kita tadi yang dilakukan secara eksak, itu udah cukup sesuai ya, udah sesuai. Mana ya? Nah, ini kita dapatkan 2, 3, min 1. Jadi seperti itu untuk yang metode eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita lanjut ke metode operasi yang kedua, yakni metode operasi LU dekomposisi. Mungkin di sini aku bakal lebih banyak menjelaskan aja ya. Metode LU dekomposisi. Nah, metode LU dekomposisi mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, soalnya di materi Matfis 2 juga sebelum UTS itu ada materi LU dekomposisi. Nah, jadi beda halnya dengan eliminasi Gauss, yang ini dia lebih panjang prosesnya. Nah, jadi untuk matriks yang tadi, yang A, X, B, itu kita bentuk menjadi P, A, X sama dengan B. Kemudian yang A nya nanti kita bentuk sama dengan LU. Seperti itu. Lumayan ribet ya. Nah, untuk yang P nya ini, itu dia adalah matriks untuk mengubah pivotnya, mengganti-ganti pivotnya. Jadi kalau misal pertukarannya tidak ada, maka P ini merupakan matriks identitas. Dia 1 1 1 0 0 0 0 0 1. Nah, kemudian kalau misal mau berubah, nanti akan menyesuaikan di mana letak satunya itu. Oke. Kemudian yang untuk matriks A itu sama saja seperti yang sebelumnya. Kemudian dari A-nya itu setelah kita operasikan, dia akan membentuk matriks L atau lower, di mana yang lower. Oh, ini kebalik. Ini L, ini U. Jadi nanti untuk yang A ini kita akan pecah menjadi matriks upper, itu hanya ada unsur di matriks segitiga atas, dan lower yang ada unsur matriks di segitiga bawah saja. Seperti itu. Untuk prosedurnya secara kasarnya seperti ini. Misal nanti PAX ini setelah kita pecah menjadi LUX. Seperti ini. Ini kita hilangin dulu. Yang ini jangan lihat dulu. PAX ini akan menjadi LUX. Nah, kemudian P-nya ini kita pindahkan, dia menjadi inverse-nya kan. Kemudian UX ini kita sama dengan W. Kita definisikan ke dalam variabel W. Kemudian L dan W ini kita definisikan ke dalam variabel Z. Nah, P inverse dikali Z ini akan menghasilkan, itu akan sama dengan B. Kemudian dari hasilnya nanti Z-nya itu bisa kita dapatkan dengan cara mengoperasikan P dengan B. Kemudian Z-nya tadi kita ketahui dia merupakan L kali W. Nah, sehingga untuk mendapatkan W itu kita tinggal melakukan W sama dengan Z per L. Kemudian setelah kita mendapatkan W, kita tadi dapat definisinya bahwa W itu sama dengan U kali X. Maka untuk mencari X-nya nanti itu sama dengan W per U. Seperti itu. Nah, ini untuk sintaksnya. Oke.
Hmm, Oke, mungkin langsung masuk ke eh, prosedurnya saja ya. Nanti untuk algoritmanya kita lihat sekilas saja. Nah, jadi sesuai dengan prosedur LOD komposisi, itu mula-mula kita tinjau lagi seperti dengan eliminasi Gauss, kita tinjau untuk yang kolom ke satu, ini K sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita tentukan pivot elemennya. Nah, nanti elemen yang terbesar di kolom ke satu itu kita pertukarkan. Kalau misal dia tetap di baris pertama, berarti gak usah ditukarkan. Ini teman-teman bisa baca untuk selengkapnya. Kemudian yang ketiga itu kita hitung faktor eliminasinya. Nah, untuk faktor eliminasinya itu untuk mendapatkan matriks lowernya itu kita lakukan operasi seperti ini. AIK LIK didapatkan sama dengan AIK per AKK. Jadi misal di sini I-nya itu sama dengan 1, K-nya itu sama dengan 1. Nah, maka di sini nanti LIK L11 sama dengan A11 per A11. Ini dapat sama dengan 1. Jadi disimpan di sini. Kemudian LIK-nya misal di sini L2K L21-nya karena K-nya sama dengan 1, yang bergerak adalah I. Berarti di sini A21 per A11. Nah, nanti hasilnya ini disimpan di L1K. Ya, benar. Bukan. L21. Harusnya di sini L21 ya. Dan seterusnya. Itu untuk yang langkah ketiga. Kemudian yang langkah keempat itu kita gunakan baris pivot untuk memperbarui elemen-elemen di bawah kanannya. Karena tadi kita sudah mendapatkan yang ini itu sama dengan lowernya kan, hasil dari lowernya ini. Nah, maka kita lakukan lagi eliminasi untuk yang unsur-unsur di sininya sesuai dengan operasi yang kita lakukan di sini. Misal di sini AIJ-nya misal di sini A22, A22 dikurang L21 A12. Nah, nanti dimasukkan hasilnya itu yang A22 ke dalam matriks ini. Kemudian dan seterusnya, hasil dari yang keempat ini, langkah yang keempat ini kita masukkan ke matriks U, dimana matriks U itu matriks upper yang isinya cuma ada diagonal atas. Kemudian sesuai dengan langkah besar tadi, itu setelah kita pisahkan A ini menjadi L dan U, itu kita masukkan ke algoritma seperti ini, dimana nanti lower, upper, dan X nya ini akan sama dengan B. Kemudian forward substitution, kita dapatkan L dan W ini, karena tidak tadi kita definisikan UX nya itu sama dengan W. Nanti kita dapatkan untuk yang W dari hasilnya ini, setelah kita dapatkan itu kita masukkan lagi ke W sama dengan UX. Kemudian dengan back substitution itu akan kita dapatkan X sama dengan W per U, seperti itu. Nah, untuk prosedur substitusi majunya itu seperti yang pertama ya. Jadi W sama dengan B per L. Kalau di sini algoritmanya Z.
Oh, W itu Z. W itu Z. Oh, Z itu B. Ini B ya. Nah, untuk yang W sama dengan 1 itu kita langsung dapatkan dengan rumus ini. Kemudian untuk rumus yang WI lainnya itu kita dapatkan dengan rumus ini. Mungkin mirip-mirip dengan back substitution, substitusi balik. Kemudian kita lakukan prosedur substitusi baliknya. Yang tadi untuk forward substitusinya itu untuk mencari nilai B. Untuk mencari nilai W atau Z ini. Kemudian untuk substitusi baliknya itu untuk mencari X dengan algoritma seperti ini. Itu untuk LU dekomposisi. Oke, mungkin sekian untuk yang video untuk yang materi matriks pada kali ini. Mungkin kalau dari aku untuk yang materi matriks ini, algoritma yang besar yang intinya tadi itu teman-teman perlu pelajari dan hafalkan bagaimana dia berjalan. Misal tadi dalam eliminasi Gauss, dia kan ada bagian dimana dia itu untuk yang menukar pivotnya. Kemudian ada bagian dia itu untuk yang eliminasinya. Kemudian yang bagian back substitutionnya itu sesuai dengan perumusan yang ini. Jadi itu teman-teman perlu dipelajari lagi untuk yang bagaimana algoritmanya berjalan. Namun nggak perlu dihafal. Tapi nanti untuk prosedur-prosedurnya ini itu mungkin teman-teman perlu untuk menguasai seperti itu. Oh ya, untuk algoritma yang LU dekomposisi mungkin mirip-mirip ya dengan yang eliminasi Gauss. Misal di sini algoritmanya seperti ini, N-nya ini itu size-nya, ini L itu matriks yang menyesuaikan nanti untuk matriks lowernya. Ini uppernya itu dia menyalin matriks A-nya dulu, itu sebagai inisiasinya. Kemudian yang P ini sesuai dengan pivotnya. Kalau misal gak ada pengungkaran berarti dia matriks identitas atau gak perlu ditulis dalam algoritmanya. Kemudian yang ini itu dia sebagai pencari pivot unsur terbesarnya, elemen terbesarnya. Kemudian ini algoritma untuk yang menukar barisnya. Kemudian yang ini itu adalah untuk bagian yang langkah ketiga ini, hitung faktor eliminasi. Mana ya tadi? Yang ini ya, untuk faktor eliminasi. Kemudian yang U ini untuk yang mencari matriks uppernya. Kemudian yang forward substitution ini teman-teman bisa tadi lihat dia itu berjalan dengan cara yang untuk W sama dengan 1 itu langsung saja dimasukkan Z1 ini B ya per L11. Nah kemudian untuk yang unsur W seterusnya itu menggunakan looping dengan algoritma yang sama, namun nanti ini berjalannya seperti itu. Kemudian untuk back substitution sama seperti yang di eliminasi Gauss seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk materi matriks pada kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat saja, dan terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi finite difference dan masalah syarat awal.